Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. 5 pemain Inter Milan sudah kembali, usai tugas internasional. Setelah 2 pekan terasa lengang, markas latihan Inter Milan di Appiano Gentil akhirnya kembali ramai. Beberapa bintang nerazzurri yang sebelumnya membela tim nasional masing-masing mulai kembali ke Italia, memulihkan ritme latihan menjelang padatnya jadwal Serie A dan Liga Champions. Selama jeda internasional, Marcus Thuram menjadi salah satu dari sedikit pemain senior yang tetap berada di Appiano. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, setidaknya 5 pemain sudah kembali bergabung dengan skuad utama pada hari ini. Mereka adalah Alessandro Bastoni, Denzel Dumfries, Stefan de Vrij, Petar Sucic, dan Piotr Zielinski. Kelima pemain tersebut akan langsung mengikuti sesi latihan ringan bersama tim medis dan staf teknis Christian Cifu, sebelum melanjutkan program pemulihan kebugaran. Sementara itu, Manuel Akanji dijadwalkan menyusul pada esok hari setelah menyelesaikan komitmennya bersama tim nasional Swiss. Inter Milan siapkan kontrak baru untuk Pio Esposito. Inter Milan tidak memiliki sedikit pun keraguan tentang masa depan Francesco Pio Esposito. Klub tengah menyiapkan kontrak baru jangka panjang baru bagi sang penyerang muda, sebagai bentuk penghargaan atas progres pesat dan kontribusinya yang kian penting bagi nerazzurri. Menurut laporan FC Internews, Inter melihat Esposito sebagai bagian tak terpisahkan dari proyek masa depan Christian Cifu. Keputusan untuk memperbarui kontraknya bukan sekadar langkah defensif untuk menghalau minat klub lain, tetapi juga sebagai pengakuan resmi atas nilai dan bakat luar biasa yang dimiliki pemain kelahiran tahun 2005 itu. Menariknya, pada akhir musim lalu, Napoli sempat melakukan manuver besar untuk merekrut Pio Esposito. Klub asal Campania itu mengajukan tawaran fantastis senilai 35 juta euro, dengan potensi bonus yang bisa meningkat hingga 40 juta euro. Namun, proposal itu langsung ditolak mentah-mentah oleh manajemen Inter. Pihak klub menegaskan bahwa Esposito bersifat untouchable, alias tidak untuk dijual dalam kondisi apapun. Sumber internal klub mengungkapkan bahwa Inter Milan bahkan tidak membuka ruang negosiasi sedikit pun, karena mereka menilai sang striker muda sebagai fondasi utama proyek jangka panjang di Giuseppe Meazza. Ogah perpanjang kontrak dengan Crystal Palace, Marc Guehi dibidik Inter Milan. Inter Milan menunjukkan ketertarikan pada bek tangguh Crystal Palace, Marc Guehi. Menurut laporan Tuttosport, nerazzurri kini resmi masuk dalam perburuan Marc Guehi, yang juga merupakan salah satu pilar utama tim nasional Inggris. Pemain berusia 25 tahun itu sudah lama berada dalam radar Inter Milan, tetapi selama ini minat tersebut belum berlanjut menjadi langkah konkret. Namun, kini situasinya berubah drastis. Guehi tidak berniat memperpanjang kontraknya yang berakhir pada Juni tahun 2026, dan itu membuka peluang besar bagi klub-klub top Eropa, termasuk Inter Milan. Inter dikabarkan mulai mempertimbangkan langkah nyata untuk mendatangkan Guehi pada bursa transfer musim panas 2026, terutama karena ada potensi perubahan besar di lini belakang. Kontrak Francisco Acerbi, Stefan de Vrij, dan Matteo Darmian akan berakhir pada musim panas mendatang, sementara Jan Bisek bisa saja hengkang jika ada tawaran menarik dari luar Italia. Selain Muharemovic, Inter Milan juga pantau Thiago Gabriel dari Lecce. Inter Milan tak hanya fokus pada tarik Muharemovic dari Sassuolo. Klub asuhan Christian Cifu kini juga menaruh minat serius pada Thiago Gabriel, talenta muda Lecce yang dinilai punya potensi besar untuk menjadi bagian dari pertahanan nerazzurri pada musim depan. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, manajemen nerazzurri tengah menyiapkan langkah konkret untuk meremajakan sektor pertahanan, dengan 2 nama menarik dari Serie A kini masuk dalam daftar pengamatan utama, yakni Tarik Muharemovic dan Thiago Gabriel dari Lecce. Nama lain yang kini masuk radar Inter adalah Thiago Gabriel, bek muda berusia 20 tahun milik Lecce.
Pemain asal Portugal ini mencuri perhatian sejak awal musim berkat kombinasi antara teknik halus, ketenangan membawa bola, dan insting mencetak gol dari bola mati. Ia langsung mencatatkan gol lewat sundulan, kemampuan khasnya dan sukses mematikan ancaman striker lawan, termasuk saat duel sengit menghadapi Parma. CEO Parma bangga lihat Boni bersinar di Inter. Kebahagiaan besar melihat performa seperti itu. CEO Parma, Federico Cherubini, tak bisa menyembunyikan rasa bangganya melihat dua sosok yang pernah menjadi bagian dari klubnya kini bersinar di level tertinggi bersama Inter Milan, yakni Christian Cifu dan Ange-Yohan Boni. Dalam wawancaranya bersama Tutto Mercato Web di sela acara bertajuk Il Mercato e lo Scouting Internazionale dal Settore Giovanile alla Prima Squadra, Cherubini mengungkapkan kebahagiaan dan rasa hormatnya terhadap perjalanan keduanya membela Nerazzurri. Berbicara mengenai Christian Cifu, pelatih asal Rumania yang kini tengah menjadi sorotan positif di Serie A bersama Inter, Cherubini menilai mantan bek Rumania itu memiliki hubungan yang sangat baik dengan Parma saat sempat terlibat dengan klub. Saya sangat senang untuknya karena ia membangun hubungan yang indah dengan lingkungan kami. Kami sering berdiskusi selama ia di sini, dan itu adalah periode yang intens, masa yang akan selalu dikenang oleh para pendukung berkat perjuangan luar biasa untuk meraih keselamatan dari degradasi, ujar Cherubini. Pinamonti ungkap rasa terima kasih untuk Inter, saya berutang banyak pada klub ini. Andrea Pinamonti menunjukkan performa yang solid bersama Sassuolo sejauh musim ini. Namun di balik semangatnya menatap masa depan, sang striker tak pernah melupakan akar kariernya, Inter Milan. Dalam wawancara panjang dengan La Gazzetta dello Sport, penyerang berusia 26 tahun itu membuka hati tentang masa sulit, pelajaran berharga, dan rasa syukurnya terhadap klub yang membesarkannya. Pinamonti menegaskan bahwa musim ini adalah ujian besar bagi dirinya dan Sassuolo. Ini musim yang penting. Kami harus berjuang sepanjang tahun karena Serie A sangat kompetitif. Tim seperti Sassuolo, yang baru naik dari Serie B, pasti butuh waktu untuk beradaptasi. Tapi saya yakin kami siap menghadapi tantangan ini, ujarnya. Setelah awal musim yang lambat, Sassuolo perlahan menemukan ritme. Pinamonti mengakui bahwa waktu dan kerja keras menjadi kunci kebangkitan mereka. Kami harus menemukan chemistry yang tepat. Banyak pemain baru datang, jadi wajar butuh waktu untuk beradaptasi, memahami sistem, dan tuntutan staf pelatih. Sekarang ritme kami sudah meningkat, dan hasilnya mulai terlihat. Fabrizio Romano ungkap Neymar pernah ditawarkan ke Inter, masih bisa terjadi di masa depan. Kabar sensasional datang dari pakar transfer ternama Fabrizio Romano, melalui kanal YouTube-nya via FC Inter 1908, jurnalis yang dikenal paling kredibel di dunia sepak bola itu membeberkan bahwa Neymar sempat ditawarkan ke Inter Milan, bahkan sebelum mengalami cedera terbarunya. Menurut Romano, sang bintang Brasil juga sempat diajukan ke Napoli, namun negosiasi tak pernah benar-benar mendekati kesepakatan. Sekitar bulan Mei, Neymar ditawarkan terutama ke Napoli, ujar Romano. Namun setelah mereka menilai situasi dan mempertimbangkan kondisi fisik pemain, klub akhirnya memilih arah lain. Menariknya, Romano juga menegaskan bahwa Inter Milan menjadi salah satu klub Serie A lain yang ditawari kesempatan untuk merekrut Neymar. Ya, Neymar juga diproposalkan kepada Inter sebagai peluang potensial, kata Romano. Namun, pada saat itu manajemen Nerazzurri lebih fokus mencari profil pemain berbeda, bahkan sempat menjajaki opsi seperti Ademola Lookman. Setelah itu, pembicaraan tak berlanjut dan tidak ada langkah konkret dari pihak Inter. Brookfield, siap akuisisi penuh Oktri senilai 3 miliar euro, langkah besar untuk pertumbuhan global dan stabilitas Inter Milan. Raksasa investasi asal Kanada, Brookfield Asset Management, dikabarkan siap mengambil alih seluruh saham Oaktree Capital Management, termasuk sisa 26% kepemilikan yang masih dipegang oleh para pendiri Oaktree.
Langkah besar senilai sekitar 3 miliar euro ini akan membawa valuasi total Oaktree mencapai 11,5 miliar euro, sebagaimana dilaporkan oleh Bloomberg. Jika transaksi ini rampung pada awal tahun depan, struktur kepemilikan Oaktree akan sepenuhnya berada di bawah kendali Brookfield, perusahaan yang dikenal sebagai salah satu kekuatan keuangan terbesar di dunia. Bagi dunia sepak bola, hal ini juga menarik perhatian karena Oaktree saat ini adalah pemilik resmi Inter Milan sejak Mei tahun 2024. Inter Milan bisa kantongi 40 juta euro dari penjualan pemain pinjaman. Inter Milan berpotensi meraup keuntungan besar dari para pemain yang saat ini sedang dipinjamkan ke klub lain. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport via FC Inter 1908, Nerazzurri bisa mengantongi hingga 40 juta euro dari hasil penjualan permanen para pemain tersebut pada musim panas 2026. Salah satu nama yang paling menonjol dalam daftar ini adalah Benjamin Pavard. Bek asal Prancis itu pindah ke Olympique Marseille pada hari terakhir bursa transfer musim panas lalu dan langsung menjadi bagian penting dari skema pertahanan Roberto De Zerbi. Penampilannya yang konsisten membuat klub Liga Prancis tersebut sangat puas dan siap menebus klausul pembelian senilai 15 juta euro musim panas mendatang. Pavard, yang sempat kesulitan menemukan tempat reguler di Inter, kini menemukan kembali performa terbaiknya di Prancis. Transfer permanen ke Marseille tampaknya hanya tinggal menunggu waktu, memberikan keuntungan signifikan bagi Nerazzurri.